Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini teman-teman, kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan P3K Guru di tahun 2022. Akan kami update di sini terkait dengan usulan P3K dan kepastian dari penyelesaian atau penyelesaian P3K tahun 22 ya, artinya sampai dengan penyelesaian pembagian SK. Kami gabungkan beberapa informasi terkait dengan hal tersebut, baik dari Dirjen GTK, kemudian dari BKN. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi informasi yang pertama terkait dengan kepastian dari penyelesaian P3K Guru di tahun 2022, kita dapatkan informasi dari yang kita dapatkan yang kemarin rapat Komisi 10 dengan Kemendikbudristek dan juga dengan Kemenpan dan Kemendagri terkait dengan penyelesaian P3K Guru tahun 2021 dan 2022. Kita temukan informasi dari kesimpulan rapat atau RDP, rapat dengar pendapat antara Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah dan Kemendikbudristek. Nah, kita dapatkan di sini di poin D, Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk yang pertama, menyelesaikan sisa permasalahan seleksi P3K tahun 2021 dan P3K 2022 itu di antara lain terkait dengan SK, artinya pembagian SK, kemudian pembayaran gaji guru, kemudian formasi terutama untuk P1 yang belum mendapatkan formasi, dan lain-lain, artinya permasalahan terkait dengan P3K 2 tahun 2021 dan 22 itu paling lambat Oktober tahun 2023. Apabila tidak dapat diselesaikan sesuai dengan regulasi yang ada, maka dapat ditarik ke pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini teman-teman, informasi ini dari rapat DPR RI bahwa ketika nanti permasalahan P3K 21 dan 22 itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum P3K tahun 2023 itu dilaksanakan. Nah, kita tahu terkait dengan SK, kemudian pembayaran dan formasi, pembayaran gaji dan formasi, tentunya itu ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Maka dari itu, ketika sampai Oktober tahun 2023 belum terselesaikan, maka untuk hal tersebut akan diambil alih pemerintah pusat. Nah, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa paling akhir untuk pembagian SK P3K Guru tahun 2022 itu adalah di Oktober tahun 2023. Tentunya ini tidak diharapkan oleh tenaga honor yang sudah lolos di P3K tahun 22, karena Oktober itu sangat lama, sedangkan pengajuan untuk NIP3K sudah berjalan sampai akhir bulan ini. Artinya setelah penerbitan NI, tentunya nanti akan ada perjanjian kerja dengan pemerintah daerah dan penerbitan SK. Nah, seperti yang kita tahu beberapa bulan yang lalu terkait dengan P3K Guru tahun 2021 ya, tak setahun ke belakang banyak permasalahan di penerbitan SK. Artinya pemerintah daerah enggan menerbitkan SK. Nah, ketika itu terjadi, maka akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian di informasi berikutnya masih terkait dengan P3K Guru tahun 2022 yang dinanti oleh teman-teman sekalian, kita dapatkan informasi terkait dengan update untuk NI P3K. Kita dapatkan dari Bapak Abi Ridwan. Beliau sebelumnya adalah orang BKN Pusat, namun kemudian beliau menjadi kepala dari ofisial kantor Regional 2 BKN di Surabaya, artinya Jawa Timur ya. Kita bisa lihat informasi dari Bapak Muhammad Ridwan dengan akun Abi Ridwan, ini Twitter. Beliau menulis ya, sehari rata kami bisa menyelesaikan 1000-an per tek P3K Guru. So jangan bebannya, jika bebannya 25 ribuan, insya Allah selesai dalam 25 hari kerja, 25 harian. Nah, ini tentunya sesuai dengan regulasi bahwa paling lambat 25 hari. Asal semuanya lengkap, asal tidak ada yang BTS,
asal dukungan doamu menyertai kami, asal kalian janji fokus memperbaiki mutu pendidikan. Nah, kita bisa lihat untuk progresnya untuk Kanrek Surabaya. Ini ya. Nah, update penetapan NIP 3K 2022 hadir kembali. Kita bisa lihat untuk Kanrek 2. Ini untuk update-nya. Jadi di wilayah kerja Jawa Timur per 25 Mei, kita lihat di sini untuk Kanrek 2 itu persentase penetapan NIP 3K-nya baru 9%. Total usul yang masuk adalah 25 ribuan, 25.857, sedangkan kemudian total usul divalidasi itu 2.277, seribuan setiap hari, seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Ridwan selaku dari Kepala BKN Regional 2 Surabaya. Nah, teman-teman bisa melihat untuk update informasi ini terkait dengan penetapan NIP 3K di Kanrek masing-masing. Teman-teman termasuk pemerintah daerah teman-teman masuk dalam Kanrek berapa, kemudian coba untuk telusuri, pasti akan ada informasi terkait dengan tadi progres penetapan NIP 3K. Namun setelah ditetapkan, lagi-lagi kami sampaikan, setelah ditetapkan NI nanti ujung tombaknya ada di pemerintah daerah atau PPK, kapan mereka mau untuk menerbitkan SK untuk P3K-nya. Nah, kemudian informasi berikutnya terkait dengan P3K guru. Ini informasi dari Bu Dirjen, Bu Nunuk Suryani. Ada sebuah informasi bahwa Bu Nunuk Suryani itu minta untuk masa kontrak kerja P3K dihilangkan. Kita bisa lihat, jadi kemarin di rapat dengan Komisi 10 DPR RI banyak informasi yang dapat kita sampaikan ya, dapat kita dapatkan maksud saya. Salah satunya di situ bergulir sebuah wacana yang disodorkan oleh Bu Nunuk Suryani terkait dengan nasib P3K, terutama P3K guru, yaitu Bu Nunuk mengusulkan bahwa untuk P3K itu dihilangkan kontrak kerjanya. Ini adalah karena Bu Nunuk Suryani mencoba untuk menghilangkan kekhawatiran dari teman-teman guru, terutama guru P3K yang was-was terkait dengan masa kontrak kerjanya. Apa karena ada kemungkinan juga ya ketika dinamakan kontrak kerja akan ada yang diberhentikan, artinya tidak diperpanjang. Nah, Bu Nunuk mengusulkan agar otomatis berlanjut masa kerjanya hingga pensiun. Nah, ini pernyataan beliau. Jika memungkinkan, kami mengusulkan agar masa kontrak kerja P3K tidak ada lagi. Artinya ketika guru honorer sudah menjadi P3K, secara otomatis berlanjut hingga masa kerja pensiun. Ini informasi atau usulan dari Bu Nunuk Suryani. Dia mengungkapkan sejak 2021 hingga sebanyak 544.292 honorer yang diangkat P3K, mereka dikontrak 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Perbedaan ini diatur dalam PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, di dalam PP tersebut masa kontraknya ditentukan oleh kepala daerah. Perbedaan kontrak kerja itu menimbulkan kecemburuan di kalangan guru. Di sisi lain ada kecemasan apakah masa kontraknya diperpanjang ataukah tidak. Nah, ini teman-teman usulan dari Bu Nunuk Suryani terkait dengan PP 49 ya. Di mana beliau juga mengusulkan, Kemendikbudristek yang mengusulkan revisi terhadap PP 49 2018 sehingga masa kontraknya dihilangkan, guru ASN P3K merasa tenang di mana hal tersebut kemudian akan berlanjut sampai dengan masa pensiun. Nah, ini informasinya terkait dengan P3K guru baik di tahun 2022 dan P3K guru secara umum. Informasi terkait dengan hal penetapan SK, kemudian penerbitan NI sampai dengan pembagian SK dan dengan hal-hal yang berkaitan dengan P3K guru akan kami terus sampaikan dalam channel ini. Jadi teman-teman silakan simak informasi yang kami sampaikan melalui channel ini. Yang selalu kami akan berikan informasi yang valid ya, informasi yang valid yang bersumber dari pihak-pihak yang memang mengurusi di bidang pengangkatan guru ASN P3K. Terima kasih telah menyimak. Semoga ini memberikan manfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.